Ini adalah HP Pavilion Aero 13 yang biasa kita kenal. Bentuknya sih kurang lebih sama, desainnya juga sama, terus konektivitas portnya yang sama, tapi sekarang logonya udah berubah. Melihat dari bagian desain, kita sebenarnya udah bisa tebak kalau Pavilion Aero ini udah naik kelas dari logonya aja. Kalau biasanya HP consumer hanya memakai logo HP Premium di Envy dan Spectre, sekarang Pavilion Aero juga kebagian logonya nih. Kalau overall bodinya ya nggak jauh beda sih dengan Pavilion Aero yang launching 4 bulan lalu. Sudut-sudutnya udah nggak cembung-cembung seperti yang unit 2 tahun lalu itu. Bobotnya yang sekarang lebih berat namun nggak lebih dari 1 kg dan seperti biasa, di Nerd Reviews kita selalu tes kalau laptop ini bisa atau enggak dibuka hanya pakai satu tangan. Saat gue buka hinge-nya, kayaknya Ergolift nggak cuma di Asus aja ya. Monitornya masih cantik seperti yang kemarin, 100% sRGB dengan 81% Adobe RGB dan 83% DCI P3. Itu adalah akurasi warna yang cukup cantik buat laptop sekelas ini. Logo yang di bawah monitor juga terlihat diganti, dan kalau kita melihat ukuran bezel, gua rasa nggak ada yang berbeda, jadi masih sama dengan yang sebelumnya. Keyboardnya punya layout yang paling gua suka, keycapnya besar, fontnya jelas, dan spacingnya juga standar. Ini adalah layout yang kurang lebih sama dengan Spectre ataupun Envy, namun di sini enaknya, page up, page down, dan lain-lain itu masih di sebelah kanan, yang dimana menurut gue ini jauh lebih oke daripada ditaruh di arrow button seperti Spectre. Touchpad yang di bawah juga cukup luas, namun di sini bahannya masih yang kasar, belum se-eksklusif Envy ataupun Spectre. Dan di sebelah kanan juga ada fingerprint scanner buat Windows Hello. Buat konektivitasnya, di sebelah kanan ada USB 3.2 Gen 2 Type A dan charging port, sementara di sebelah kiri ada full HDMI port, USB 3.2 Gen 2 Type A lagi, dan Type C yang support PD dan DP, ditambah ada satu audio combo jack nyempil di sini. Berbeda dengan Pavilion Aero 13 sebelumnya, yang sekarang sudah memakai Ryzen seri 7000 walaupun masih dengan arsitektur Zen 3. Dan ada 2 unit yang beredar di Indonesia, ada Ryzen 7 yang menjadi unit review kita dan ada juga Ryzen 5-nya. Dan CPU Ryzen yang kita dapat hari ini adalah yang upper model karena ada angka 5 di belakangnya. RAM-nya sama-sama berkapasitas 16GB LPDDR5, cuman kalau untuk SSD-nya, buat yang Ryzen 5 itu kapasitasnya 512GB, sementara untuk yang Ryzen 7 atau review unit kita sudah 1TB. SSD-nya juga udah lumayan kenceng, tapi masih PCIe Gen 3 X4. Seperti Ultrabook lain yang bisa di-upgrade cuma SSD-nya doang yang bisa diganti-ganti. Dan di footnote aja ya, laptop ini di bagian bawahnya itu bener-bener bersih banget, nggak ada sekrup yang kelihatan. Jadi kalau mau bongkar laptopnya, kalian mesti copot kedua kakinya ini buat bongkar 5 sekrup yang menahan dia. Oke lah, sekarang kita masuk ke performance. Kalau kita melihat Cinebench R15-nya Ryzen 7 ini, skornya mirip-mirip dengan 5825U karena overall ini memang CPU dengan arsitektur yang masih sama. Hanya aja, entah kenapa SKU Ryzen 5-nya punya skor yang cukup jauh di bawah 5625U. Performanya juga kurang lebih sama di Cinebench R23 juga, tapi di sini skornya makin jauh dengan 7730U yang merupakan lower model dari CPU ini. Yang kita masih ragukan sih adalah kenapa Ryzen 5-nya masih lebih pelan daripada Ryzen 5 yang tahun lalu. Kalau konsistensinya saat kita run Cinebench R15 sekitar 10 kali terlihat ada penurunan skor dari skor pertama, tapi untungnya ini penurunannya nggak terlalu parah-parah banget. Nggak lupa, sesuai klaim AMD, kita juga ngetes kalau laptop ini bisa memberikan performa yang stabil sekalipun nggak dicolok. Yang dimana kedua Cinebench ini masih punya skor sekitar 80%-an dari saat dicolok dan enggaknya. Nah, kalau tadi kita melihat skor Cinebench-nya itu tipis-tipis, sebenarnya perbedaannya itu kelihatan kalau kita udah melihat skor graphics dari 3D Mark-nya, di mana IGP Radeon 680M-nya itu memang beda dari seri 5000, menjadikan laptop enteng ini bisa kalau mau dipakai main game ringan, nggak kayak Iris Xe walaupun sudah yang 80IU. Nggak percaya? Dota 2 aja, kita tes best looking masih dapat 56 FPS, kalau fastest bahkan bisa sampai 125 fps.
Evil Genius 2 dapat 66 fps dan juga kita cobain State of Decay 2 itu masih dapat 30 fps. Kita juga sebenarnya nyobain NFS Rivals yang launch sekitar 10 tahun lalu. Namun sayang itu game di cap hanya 30 fps aja. Selain gaming, kita juga ngetes Adobe Premiere Pro. Di sini kita ngerender video 4K berdurasi 10 menit H265 dari 10-bit ke 8-bit. Ternyata render time-nya hampir memakan waktu 20 menit. Jadi kalau misalnya memang mau memakai laptop ini untuk content creating, mendingan pakai H264 aja dan pakai yang 8-bit aja. Dan kita juga nggak menyarankan memakai laptop ini untuk 3D design karena render time-nya ini cukup lama. Hampir sama lah sama Yoga 6 yang kemarin udah di-review Michael. Suhunya saat main game entah kenapa malah lebih panas dari Aero 13 sebelumnya. Walaupun tetap menggunakan satu fan dan satu heat pipe, tapi keyboardnya ini bisa mencapai 42 derajat di daerah WASD. Walaupun kalau secara CPU suhunya itu hanya mentok di 72 derajat aja dan stabil di 60 derajat Celcius. Tapi ya untungnya suhu segitu hanya terjadi kalau kita lagi stress test aja sih. Kalau pemakaian sehari-hari ya paling antara 32 sampai 35 derajat Celcius. Overall ya laptop ringan ini udah oke banget sih sebenarnya di harganya ya. Bobotnya ringan, layarnya tajam, dan keyboardnya dipakai ngetik juga enak. Travelnya nggak terlalu dalam tapi pas aja gitu buat laptop tipis. Brightness monitornya juga terang banget. Kalau misalnya kita mau bawa ke cafe yang cahayanya super terang, layarnya juga masih bisa keep up. Mau kerja kek, mau bikin PowerPoint kek, ataupun mau nonton Netflix sekalian, itu juga sebenarnya masih oke kok. Baterainya bisa tahan sampai 8 jam pemakaian ringan, tapi kalaupun harus bawa charger, juga sebenarnya casannya nggak terlalu berat. Nah, yang menarik adalah ternyata USB-C-nya itu bisa charging sampai 65 watt. Ini adalah daya yang sama saat kita charging pakai charger defaultnya dia. Berarti kalau kalian pakai laptop ini dan ada uang lebih buat beli charger Type-C PD, mending ganti charger utamanya dengan Type-C PD aja deh, biar bawaannya juga bisa berkurang. Enaknya dengan port Type-C yang udah support PDDP ini adalah kalau mau dipasangkan hanya dengan satu kabel Type-C ke monitor, dia udah bisa kasih display sekaligus charging power juga. Terakhir, suara speakernya yang sekarang juga udah lebih bagus, suaranya memang nggak ada bass, namun clarity-nya cantik dan 100% pun nggak distorsi. Jadi untuk sebuah laptop tipis dan enteng di harga 13-14 jutaan, HP Pavilion Aero 13 adalah salah satu atau mungkin satu-satunya laptop yang bisa memberi performance IGP sekencang itu. Karena kalau kita ingat-ingat ya, kita pernah sih sebenarnya ngebahas tentang performa gamingnya Radeon 680M di dalam laptop tipis dan enteng, tapi laptop tipisnya itu di harga 20 jutaan. Waktu itu juga masih memakai Ryzen 7 6800U yang sekarang juga udah langka buat dicari stoknya. Kalau misalnya kalian tanya tentang gap computing powernya dari Pavilion Aero 13 yang sebelumnya, ya gue harus bilang kalau karena arsitekturnya masih sama, jadinya ya computing powernya nggak terlalu beda jauh. Bahkan kita lihat tadi Ryzen 5-nya itu malah lebih pelan, entah kenapa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari laptop ini, walaupun di pasaran itu banyaknya yang beredar adalah yang Ryzen 5, kita lebih menyarankan untuk ambil SKU yang Ryzen 7 ini. Karena performance-nya jauh, tapi harganya nggak terlalu jauh beda. Saingannya dari tim biru itu hanyalah Core i5 1240p dan itu juga harga laptopnya itu kurang lebih berkisar sama lah dengan laptop ini. Cuman dia tidak mempunyai performa IGP yang sekencang ini dan juga performance on battery-nya juga nggak sekencang AMD zaman sekarang. Jadi kalau kalian mau laptop tipis dan enteng tapi performa IGP-nya kencang, terus performanya juga masih tetap kencang walaupun on the go atau on battery, udah punya USB-C charging sampai 65 watt, full HDMI port juga ada, Microsoft Home and Student ada, baterainya juga masih efisien tapi masih elegan dengan logo ini, HP Pavilion Aero 13 adalah jawabannya. Jadi paling itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.